Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Kita saat ini akan mempelajari yang dinamakan dengan cardinal movement. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses persalinan seorang bayi itu seakan-akan merupakan hanya satu proses sederhana bayi keluar dari jalan lahir hingga kemudian lahirnya bayi. Tapi sebenarnya proses persalinan itu terdiri dari 7 tahapan-tahapan yang sangat berbeda yang sering disebut sebagai cardinal movement. 7 tahapan cardinal movement tersebut terdiri dari yang pertama, engagement atau masuknya kepala bayi ke dalam pintu atas panggul ibu. Tahap yang kedua adalah descent atau menurunnya kepala bayi di dalam jalan lahir ibu. Yang ketiga adalah fleksi atau menekuk atau posisi kepala janin yang semakin menunduk. Kemudian tahap yang keempat adalah internal rotasi atau berputarnya kepala janin berlawanan dengan arah jarum jam. Yang kelima adalah ekstensi atau kepala janin menengadah. Kemudian yang keenam adalah eksternal rotasi atau berputarnya kepala janin searah dengan jarum jam. Yang terakhir adalah ekspulsi atau keluarnya seluruh badan janin dari jalan lahir ibu. Bagaimana proses engagement terjadi? Hal ini karena janin yang semakin besar akan mendorong kepala janin untuk semakin masuk ke dalam pintu atas panggul ibu. Selain itu, adanya kontraksi palsu juga akan semakin mendorong kepala janin masuk ke dalam panggul ibu. Kepala janin masuk ke dalam panggul ibu mencari posisi yang paling tepat atau sesuai. Posisi yang paling tepat atau sesuai dari kepala janin adalah di mana diameter anteroposterior dari kepala janin itu lebih lebar daripada diameter bitemporal atau lateral kepala janin. Sebaliknya, diameter anteroposterior pintu atas panggul itu lebih sempit daripada diameter lateral atau transversal dari pintu atas panggul. Hal ini tentu saja menyebabkan kepala janin memasuki pintu atas panggul dengan posisi miring, di mana diameter anteroposterior janin menempati diameter terbesar dari pintu atas panggul, yaitu diameter transversal janin. Sebaliknya, diameter bitemporal janin menempati diameter antero. Dengan semakin ada kuatnya his, maka kepala bayi akan semakin terdorong masuk ke dalam panggul ibu atau yang disebut sebagai proses descent. Kemudian proses descent ini akan berlanjut dengan kepala janin menempatkan posisi dengan diameter yang paling kecil ke dalam panggul ibu, yaitu diameter suboccipitobregmatica. Diameter suboccipitobregmatica ini tercapai dalam posisi yang semakin fleksi dari kepala janin, yaitu dagu janin akan semakin menempel ke dalam dada janin atau proses fleksi terjadi. Pada proses engagement, descent, dan fleksi ini, kepala janin bila diraba UUK atau denominatornya biasanya berada di jam 3 atau jam 9. Pada internal rotasi ini, denominator ubun-ubun kecil janin akan bergeser
yang awalnya di jam 3 atau jam 9 bergeser menuju ke arah jam 12. Bila mana terjadi, dan ini sering sekali terjadi, kesempitan pada pintu tengah panggul atau pada spina ischiadica, maka tidak terjadi internal rotasi atau bisa diraba ubun-ubun kecil tidak bergeser menuju ke jam 12. Di akhir internal rotasi, maka posisi kepala bayi adalah dengan denominator di jam 12, atau posisi kepala bayi itu wajah adalah menghadap ke area posterior atau punggung ibu, sementara kepala belakang bayi itu ada di anterior dari ibu. Setelah internal rotasi terjadi, maka jalan lahir akan naik ke atas, yaitu vagina akan berbelok ke atas. Hal ini menyebabkan kepala janin itu ikut mengikuti jalan lahir ibu tersebut, mengakibatkan terjadi yang dinamakan ekstensi atau defleksi dari kepala janin. Setelah kepala bayi lahir melalui proses ekstensi, maka yang tertinggal di pintu tengah panggul atau daerah spina ischiadica adalah bahu dari bayi. Pada saat melewati pintu tengah panggul, maka sama juga dengan kepala akan menemui hambatan spina ischiadica di lateral dari pintu tengah panggul, sehingga bahu bayi akan berputar 90 derajat. Sehingga inilah yang menyebabkan bayi melakukan eksternal rotasi untuk mengakomodir bahu bayi melewati pintu tengah panggul di daerah spina ischiadica. Setelah bahu bayi lahir, maka akan diikuti oleh seluruh badan bayi lahir atau yang dinamakan terjadi proses ekspulsi. Demikian keseluruhan proses cardinal movement yang sebenarnya terdiri dari tahapan-tahapan yang berbeda-beda. Selamat belajar.